Dan juga ditafsirkan di pelajaran yang akan datang bahwa api neraka tidak dimasuki kecuali orang-orang yang asqa, yang sifatnya bagaimana? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang sifatnya dia itu mendustakan dan sifatnya berpaling dari kebaikan. Maka itulah penduduk dari api neraka yang mendustakan dan berpaling dari Allah dan Rasulnya. Dan tentang permasalahan ucapan Allah la yaslaha illal ashqa, qad jaa tafsir anin nabi marfu. Ma makna anin nabi marfu? Datang dari ucapan Nabi, dinamakan marfu, bukan dari tafsir Qatadah, bukan dari tafsir sahabi Ibnu Abbas, bahkan dari Nabi, tentang la yaslaha ilal ashqa. Maka datang dari Abi Hurairah, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar illa syaqiyun. Faqila wa man syaqi ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'mal bi ta'ah wa la yatruku lillahi ma'siyah. Fahadal hadis dhahiruhu yufassir hadhil ayah. Qala Rasulullah SAW, la yadkhulun nar illa syaqi. Tidak akan masuk kepada api neraka kecuali orang-orang yang celaka, yang syaqi. Idan kama fi hadil ayah, la yaslaha illal ashqa. Tidak akan dimasuki api neraka kecuali orang-orang yang buruk, orang-orang yang celaka. Nah, dikatakan oleh Nabi qala Rasulullah, la yadkhulun nara illa syaqiyun. Tidak akan pernah masuk api neraka kecuali orang-orang yang celaka. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa mereka orang-orang yang syaqi ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'malu bi ta'ah wa la yatruku lillahi ma'siyah. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang meninggalkan untuk menjauhi kemaksiatan. Hadal hadis mahaluh. Tinggal tafsir ini, kalau sahih ya alhamdulillah, kalau dhaif ya kita lihat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Idan man sayahkum ala hadal hadis? Muhammad belum ditanya. Agada. Indak ya Muhammad. Hadal hadis akhrajahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Sa'ad kursanad wa mahaluh. Musta'id. Haddatsana Hasan ibnu Musa, haddatsana Ibnu Lahi'ah, haddatsana Abdurrabbuh ibnu Sa'id an al-Maqburi an Abi Hurairah. Ha, mahalu hada sanad dhaif. Limada dhaif? Lan yujad Abdullah bin Hayyan. Ibnu Abi Hayyan. Man qalaq Ibnu Abi? Abdullah Ibnu Lahi'ah. Masya Allah. Alhamdulillah. Di ma'had ini kita mempelajari ilmu hadis dan dengan sistem talaki. Maka anak kecil yang umur kau berapa? Kam hadha min umrik? 9. Maka anak kecil 9 tahun di sini sudah bisa menghukumi hadis. Hadisnya dhaif. Man fi sanadih? Siapa di sanadnya? Abdullah ibnu Lahi'ah. Kalau dia belajar di ma'had dengan sistem kelas, maka anak 9 tahun baru kelas 2, baru menghafal dari juz amma ataupun juz 29, dan mempelajari bahasa Arabnya juga mungkin baru durusul lughah diterjemahkan, dan pelajaran-pelajaran tauhidnya alhamdulillah dari kitab demikian dan demikian, umur 9 tahun. Namun dengan sistem talaki, umur 9 tahun sama haknya seperti saudara kita yang sudah besar, yang berumur 20, ada juga yang belajar dulu umur 28, masih sekarang jomblo forever juga apa? Ada khobar? Atau sudah pada menikah? Maka di sini sistem talaki seperti disebutkan oleh Syekh Nu'man di pelajaran kita yang lalu, bahwa sistem yang paling baik sistem talaki. Karena para murid yaltaqi ma'a syaikhihi, bertemu langsung dengan gurunya. Seperti dulu di zaman
para salaf, Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah fi tabaqah thamaniyah, fi tabaqah thaminah. Di tabaqah yang ke-8, apa tabaqah ke-8? Itba'ut tabi'in wusta. Di tabaqah itba'ut tabi'in yang pertengahan. Belajar dengan siapa? Min athbatinas anman. Amr ibnu Dinar. Siapa Amr ibnu Dinar? Seorang tabi'i di tabaqah ke-4, imam yang agung. Maka Sufyan ibnu Uyainah kana shagir yadrus inda Amr ibnu Dinar, walakin huwa dzaki mujtahid, tapi dia pandai dan dia mujtahid, maka disebutkan oleh para ulama min athbatinas fi Amr ibnu Dinar. Sufyan ibnu Uyainah meskipun umurnya kecil, dia orang yang hafalannya paling baik dan kitabnya paling baik dan murid terbaik dari Imam Amr ibnu Dinar. Hakada bisabab at-talaqi. Dan prakteknya kita tidak menyebutkan di mana dan di mana. Mendengar kita dari seseorang, saya sengaja datang ke pondok fulan al-fulani dan ingin bertemu dengan ustadz yang masyhur di Indonesia, Ustadz fulan al-fulani yang cerdas dan masya Allah dakwahnya. Namun di saat saya datang ke sana, ternyata saya dimasukkan ke kelas demikian dan demikian, maka kamu tidak bisa masuk belajar dengan ustadz yang kamu inginkan kecuali setelah 2 tahun. Lalu bagaimana 2 tahun tidak bisa bertemu? Ya pelajari dulu di kelas yang semampunya kamu. Akhirnya dia menunggu 2 tahun dan bisa bertemu dengan ustadz idolanya, paling di ceramah Jumat, paling di ceramah di luar pondok, dan seterusnya. Kenapa? Karena sistem kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia sekarang setelah dites masuk ke kelas 3. Dan bertemu dengan ustadz idolanya di kelas 5. Berarti masih 2 tahun lagi. Adapun sistem talaki kita baru belajar sekarang. Datang ke Yaman bisa langsung bertemu dengan masyayikh. Maka saya dulu di tahun 97, karena sistem talaki yang diajarkan oleh Syekh Mukbil, maka setelah saya belajar di Indonesia pernah dulu masuk Tengaran, di Al-Irsyad, di Tengaran Salatiga, kemudian keluar dari Al-Irsyad Tengaran, yang tadinya cita-citanya pengen ke Saudia, datang Abdurrahman Abdul Khaliq, yang digonceng oleh Yusuf Ba'isa, yang Sururi, dan Ihya At-Turathi, Ja'a Abdurrahman Abdul Khaliq. Kif Abdurrahman Abdul Khaliq datang ke pondok kita? Kemudian dia membawa Syarif Fuad Hazza dari Mesir untuk menghancurkan dakwah salafiyah. Akhirnya kita pindah ke tempat Ja'far Umar Thalib, Allah yarhamuh. Orang-orang LB kepanasan kalau kita menyebut Ja'far Umar Thalib, Allah yarhamuh. Wallahualam mereka pinginnya apa? Khawarij terus. Semoga Allah mengampuninya. Maka di sini kita berpindah kepada manhaj ahli sunnah di Degolan, di tempat beliau di Jogja. Kemudian setelah itu kita lebih mengambil jalan pintas, karena sudah bisa bahasa Arab sedikit, maka langsung ke Yaman, ke tempat gurunya Ustaz Ja'far bin Umar bin Thalib. Maka setelah itu kita sampai di Dammam, langsung duduk dengan Imam Muhaddits Mukbil Al-Wadi'i. Inilah kelebihan dari talaki. Kalau tidak, kamu Said baru datang, kamu masuk kelas 1 karena belum bisa bahasa Arab dengan baik dan benar seperti orang Arab. Lalu kapan ketemu Syekh Mukbil? 4 tahun lagi. Waduh, lama sekali. Habis waktu di Yaman, belajar dengan syekh-syekh muda atau ustadz-ustadz muda. 4 tahun lagi baru masuk Syekh Mukbil. Kenapa? Karena Syekh Mukbil mengajar di kelas 5. Kamu baru di kelas pertama. Tidak. Maka sistem talaki seperti inilah yang menjadikan rijal, menjadikan para murid-murid, jika dia mempunyai sistem CBSA dan dia cerdas, bisa mengikuti.
Seperti contohnya murid baru kita Sufyan dari Lubuk Linggau. Maka sekarang alhamdulillah ikut mentasmi matan Kitabut Tauhid dan mentasmi Sahih Al-Bukhari dan mulai membaca qiraah asyarah. Di saat mentasmi surat Al-Lail ada qiraah Wars An-Nafi', ada qiraah dari Al-Kisai dan seterusnya. Maka kalau dia sekarang baru berapa bulan kau di sini? 2 bulan. 1 bulan. Maka kalau dia mengikuti sistem kelas baru masuk 1 bulan, maka dia akan duduk bersama siapa? Anak-anak kecil. Karena baru masuk. Maka tidak mengikuti pelajaran qiraah, tidak mengikuti pelajaran dhawabit al-jarh wa ta'dil, mengetahui bagaimana ilmu rijal, dan tidak mengetahui dan menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Namun sekarang baru 1 bulan sudah bisa mengikuti, menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Maka ini kenikmatan dari Allah. Maka jazakumullahu khair kepada para tulabul ilm yang belajar dengan serius. Maka tadi kembali kepada sanad. Tadi yang menjawab siapa? Muhammad yang berusia 9 tahun. Maka 9 tahun bisa mengetahui hada hadithun sahih, hada hadithun dhaif. Di mana dhaif? Fi sanadihi Ibnu Lahiyah. Seperti contohnya mikrofon Indaman. Kita coba anak yang kecil lagi. Siapa yang kecil lagi setelah Muhammad? Uzair. Aina Uzair? Lakin ma adri hal Uzair ya'rif aula. Uzair mahalu hadith. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, mahaluh. Sudah kita lewati di pelajaran Kitabut Tauhid atau kau belum masuk? Belum masuk dia ya? Nggak tahu. Waduh, disayangkan. Indak ya Ucok. Coba kita lihat si Ucok yang marganya Napoleon, Nasution. Indak. Belum masuk juga. Idan indak ya Abdurrahman. Mahalu hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak dari ibadah. Dhaif. Kenapa? Karena di sanadnya ada Abdullah ibn Lahiyah. Maka bisa juga menjawab. Kam madha min umrik? Umur kau berapa? 11 tahun. Maka seperti itu. 11 tahun bisa menjawab hadis ini dhaif. Di sanadnya demikian dan demikian. Maka alhamdulillah inilah dari tarbiyah dengan sistem talaki. Maka manhaj-manhaj dari ma'ahid dakwah dengan sistem talaki lebih baik daripada kelas-kelas. Namun faidahnya dari segi keuangan kepada yayasan, sistem kelas-kelas bagus. Karena ada ujian, libur muridnya, libur gurunya, enak. Libur sebulan tapi digaji. Dan juga murid-murid bisa libur, bisa pulang. Tapi kalau di sini gurunya tidak libur, muridnya tidak libur, muridnya bosan, meliburkan diri. Pulang tidak balik lagi. Itu kebanyakan dari yang ada di antara kita. Bosan, belajar terus. Maka inilah perbedaan. Maka saya harapkan di sini para tulab tidak bosan. Kita juga tidak bosan melihat wajah antum setiap hari. Berapa kali kita pertemuan ba'dal fajr, qabla duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib. Maka 4 hari kita menatap kalian. Kalian tidak bosan dan kita pun tidak bosan. Kemudian hadis ini setelah kita mengetahui dhaif, walakin hadal hadis lahu syahid. Mana syahidnya? Hadis akhrajahul Bukhari dari Abi Hurairah, yang mungkin antum juga sering mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Bahwa seluruh kaum muslimin akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Faman ya'ba ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, siapa yang enggan? Dikatakan, faman ata'ani dakhalal jannah
wa man asani faqad aba. Maka orang-orang yang mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya masuk surga. Dan mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya masuk api neraka. Persis maknanya sama. Seperti hadis tadi. La yadkhulun nar illa syaqi. Dikatakan siapa syaqi? Mereka yang melaksanakan amal-amal yang baik, orang yang masuk surga, bukan syaqi. Dan orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang syaqi. Maka inilah dari tafsir ayat ini. Maka alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran di ilmil Quran di ayat ke-15 dari surat Al-Lail, dan kita alhamdulillah masuk kepada ilmi tahsin Al-Quran dari makharijul huruf, sifatul huruf dan ahkam pada ayat ke-15 di surat Al-Lail ini, dan masuk kepada ilmi qiraah. Maka di ilmi qiraah tadi telah kita berikan 6 madhab perbedaan qura dari 10 qiraah. Dan juga kita masuk kepada ilmul i'rab. Dan yang penting tadi la yaslaha ilal ashqa. Di sini ada kaidah bahwa jumlah fi'liyah la yaslaha ilal ashqa adalah sifat ataupun naat dari ayat sebelumnya naron taladza. Maka sifat dari naron pertama taladza, wa sifat ats-tsaniyah la yaslaha illal ashqa. Dan juga masuk kepada tafsir dari tafsir-tafsir yang sahih dan yang dhaif pun kita jelaskan. Maka tafsir yang sahih bahwa orang-orang yang masuk api neraka mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Seperti ayat ini, la yaslaha illal ashqa. Tidak masuk api neraka kecuali orang yang buruk. Dan di hadis tadi la yadkhulun nar illa syaqi, dhaif dikarenakan ada Abdullah bin Lahiyah. Namun telah datang di Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah berkata, asal dari kaum muslimin masuk kepada surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Barang siapa yang taat kepada Allah masuk surga, dan yang enggan masuk api neraka. Maknanya mereka yang bermaksiat kepada Allah dan enggan untuk melaksanakan amal-amal soleh masuk api neraka. Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.